Ini adalah keris sabu inten dengan pamor blarak sineret. Kita lihatkan dulu nih. Lot 11. Lot 11 dengan ciri sabu inten itu lot 11. Dan apa sih filosofi dari keris dapur sabu inten? Sabu itu ibaratnya ikat pinggang yang gunakan untuk mengencangkan. Diharapkan pemilik keris ini itu bisa menjadi suri tauladan, menjadi orang yang bijaksana, yang arif. Dan inten itu dapat diartikan permata atau lebih ke duniawi. Dalam artian itu sabu inten ini tujuannya mendorong untuk pemilik keris agar menjadi orang yang lebih bijaksana, dan di sisi materi akan diberikan kelimpahan yang materi yang melimpah gitu. Jadi bisa mendorong kesuksesan dan bisa menarik orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bagus Project. Tak terasa kita sudah memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi 2 minggu lagi kita akan hari raya Lebaran. Dan untuk para subscriber Bagus Project, saya doakan diberikan senantiasa kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sesuai janji saya terkait pusaka keris sabu inten pamor blarak sineret. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja lihat penampakannya. Ini adalah gayaman Solo, maksudnya Wadrang Solo, dan dengan deder Putri Kinurung. Ini sebenarnya dedernya bukan deder yang aslinya, ini kondisi warangkannya juga sudah jelek. Nah, ini sementara untuk review dulu, nanti kita ganti dengan warangka yang baru. Oke, untuk mempersingkat waktu kita buka langsung. Ini adalah keris sabu inten dengan pamor blarak sineret. Kita lihatkan dulu nih. Lot 11. Lot 11 dengan ciri sabu inten itu lot 11. Dan apa sih filosofi dari keris dapur sabu inten? Sabu itu ibaratnya ikat pinggang yang gunakan untuk mengencangkan. Diharapkan pemilik keris ini itu bisa menjadi suri tauladan, menjadi orang yang bijaksana, yang arif. Dan inten itu dapat diartikan permata atau lebih ke duniawi. Dalam artian itu sabu inten ini tujuannya mendorong untuk pemilik keris agar menjadi orang yang lebih bijaksana, dan di sisi materi akan diberikan kelimpahan yang materi yang melimpah gitu. Jadi
bisa mendorong kesuksesan dan bisa menarik orang dan bisa membuat pemilik keris ini lebih berwibawa gitu. Filosofinya dapur keris, dapur sapu inten, sangat indah. Ini kalau estimasi tangguhnya ini Mataram Islam, ada yang menyebut kemarin saya bikin shot itu Kamardikan. Nah, kalau menurutku ini lebih ke Mataram Islam akhir mungkin ya. Kalau Kamardikan ini terlalu rapi dan materialnya juga bagus, lebih ke tangguh untuk Mataram akhir, Mataram Islam akhir. Terus apa filosofinya belarak sineret? Belarak sineret itu kan, belarak itu kan pelepah kelapa. Sineret itu disobek sehingga membentuk sigaran seperti sobekan gitu. Diartikan itu filosofi belarak sineret itu bisa memberikan kegunaan bagi pemiliknya. Dalam artian itu pemiliknya diharapkan bisa ngayomi, bisa memberikan manfaat pada orang lain, seperti pohon kelapa. Jadi pohon kelapa ini kan dari batangnya bisa dibuat untuk kayu, terus untuk buahnya bisa dibuat untuk santan, dan airnya itu bisa buat isotonik. Terus untuk lidinya juga bisa untuk sapu dan tusuk sate. Terus untuk daun belaraknya itu juga bisa buat bungkus makanan tradisional, ketupat ataupun lepet itu. Jadi untuk keseluruhan pohon kelapa itu sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi diharapkan untuk pelamar belarak sineret ini bisa bermanfaat, berguna bagi orang lain. Jadi bisa ngayomi, bisa membantu orang lain. Terus untuk pelamar belarak sineret ini juga bisa digunakan untuk pamor tangkis, dalam artian bisa menyingkirkan semua mara bahaya, khususnya dari faktor energi negatif atau kiriman energi negatif, itu bisa. Penampakannya. Nah, terus untuk filosofi dedar dengan putri kinurung, ini diartikan putri itu kan seseorang anak raja yang dikurung, dengan tujuannya itu kayak dipingit itu dilindungi dari segala mara bahaya. Jadi pamor untuk dedar putri kinurung itu di filosofinya itu bisa membuat pemilik keris itu dihindarkan dari mara bahaya, seperti proteksi, pamor untuk proteksi, kayak pamor wengkon gitu, sineret juga. Sangat indah ya, ini pamor, termasuk pamor miring, dengan tingkat pembuatan yang cukup rumit untuk belarak sineret. Ini termasuk pamor yang dicari para kolektor, para pecinta tosanaji. Jadi pamor ini termasuk pamor yang istimewa, apalagi kalau dapur sapu inten dipadukan dengan pamor belarak sineret, ini akan ketemu
proteksi, terus ketemu dengan kewibawaan, jadinya kesempurnaan. Cukup rapi, cukup indah. Kalau Kamardikan kayaknya nggak Kamardikan ya, ini lebih ke Mataram Islam akhir nih. Oke, mungkin itu dulu review singkat dari saya terkait keris Sabu Inten dengan pamor Blarak Sineret. Saya berharap ke generasi-generasi penerus kita selalu untuk mencintai budaya melalui tosanaji atau melalui kesenian-kesenian lainnya, dan saya berharap kedepannya Nusantara terutama anak-anak muda lebih mencintai budaya kita. Oke, jangan lupa klik, komen, share, dan subscribe di channelnya Bagus Project. Rahayu, 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 rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.